Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah Amin. kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, anak-anakku, kita sudah masuk ke modul ke-7, tinggal 2 kali pertemuan ya. Modulnya hanya sampai modul 9. Namun karena ada sesuatu hal sehingga banyak yang ketinggalan ya. Baik, pada modul ke-7 ini kita masuk pada teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Abbasiyah ya. Kejayaan pada Khilafah Abbasiyah. Pada pertemuan sesi ke-7 ini kita akan mempelajari tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Abbasiyah. Periode Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan ya. Golden Age ya. Peradaban Islam karena mengalami perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan, pertanian, industri, administrasi pemerintahan, dan pemikiran ekonomi Islam. Jadi puncak kejayaan Islam adalah pada masa Khilafah Abbasiyah, yaitu masa keemasan atau Golden Age peradaban Islam ya. Pada masa ini lahir banyak ulama, lahir banyak cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori ekonomi Islam. Di antaranya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran mereka tidak hanya membahas persoalan muamalah saja, tetapi juga keuangan publik, pasar, perpajakan, distribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, hingga peran negara dalam perekonomian. Ya. Kemudian kita akan mempelajari ada 5 kegiatan belajar. Yang pertama, pemikiran dari Abu Ubaid. Yang kedua, pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar. Dan yang ketiga, pemikiran ekonomi oleh Al-Mawardi. Dan keempat, pemikiran ekonomi oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang kelima, pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah. Kemudian yang harus kita pahami, jadi ada 9 poin di sini. Yang pertama, mahasiswa nantinya harus dapat menjelaskan perkembangan ekonomi Islam pada masa Khilafah Abbasiyah ya. Yang kedua, dapat menjelaskan biografi tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, mahasiswa harus bisa menjelaskan pemikiran ekonomi Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Dan yang kedelapan, harus bisa menjelaskan kontribusi dari para tokoh Abbasiyah terhadap perkembangan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mahasiswa harus dapat menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Abbasiyah terhadap ekonomi Islam modern saat ini ya. Baik, kita akan mulai dari
kegiatan belajar yang pertama yaitu dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Ya. Abu Ubaid ini nama lengkapnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya. Beliau hidup pada tahun 154 Hijriah sampai 224 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama besar yang ahli dalam bidang hadis, fikih, bahasa Arab, dan ekonomi Islam. Kemudian karya-karya beliau yang terkenal salah satunya adalah Kitab Al-Amwal. Ya. Di pondok diajari ini Kitab Al-Amwal. Mas Anang dipelajari di pondok Kitab Al-Amwal. Tidak, tidak pernah belajar, belum pernah. Oh, tidak pernah diajari tentang tentang harta ya. Kemudian kitab ini isinya satu membahas tentang keuangan negara, ya, tentang pendapatan negara, tentang pengeluaran negara, kemudian tentang pajak, tentang zakat, tentang pengelolaan Baitul Mal. Kemudian pemikiran dari Abu Ubaid ini diantaranya ada 5 hal. Yang pertama, pokok-pokok pemikiran beliau, satu tentang Baitul Mal. Ya. Baitul Mal merupakan lembaga yang mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Yang kedua tentang zakat. Zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga adalah kharaj, yaitu pajak tanah harus dipungut secara adil sesuai kemampuan dari masyarakat yang mengelolanya. Yang keempat adalah jizyah, dipungut sebagai proporsional tanpa mendolimi masyarakat non-muslim. Ya. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan negara. Negara wajib mengelola keuangan secara amanah dan transparan. Ya. Jadi kalian bisa bandingkan kebijakan-kebijakan pada zamannya Abu Ubaid ini, dengan kebijakan pemerintah yang sekarang. Ya. Buat bahan renungan. Ya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu pemikiran dari Yahya bin Umar. Ya, Yahya bin Umar ini merupakan ulama mazhab Maliki yang banyak membahas mekanisme pasar. Karyanya yang terkenal adalah Ahkam As-Suq. Ahkam As-Suq, jadi hukum-hukumnya. Ya. Pemikiran ekonomi yang pertama yang beliau lakukan adalah tentang mekanisme pasar. Yang kedua tentang larangan monopoli, dan yang ketiga larangan penimbunan, ya. Dan yang keempat pengawasan pasar. Jadi hampir sama, ya. Jadi mekanisme pasar, harga hendaklah terbentuk secara alami melalui interaksi penjual dan pembeli. Jadi nggak usah terlalu ikut campur dari pemerintah. Yang kedua, larangan monopoli. Monopoli menyebabkan ketidakadilan dalam pasar. Sedangkan di Indonesia sendiri ada bisnis yang dimonopoli. Ya. Apa contohnya? Bisnis yang dimonopoli oleh pemerintah, apa contohnya? Contohnya apa? Mas Anang, apa contohnya? Mbak Ajeng,
Apa? Seperti PT Enggak, PT apa? KAI, Hah? PT KAI, PT KAI. Terus apa lagi? Pertamina. Pertamina, ya sedikit banyak lah ya. Sedikit banyak itu. Kemudian larangan penimbunan. Penimbunan barang dapat menyebabkan kenaikan harga dan merugikan masyarakat. Jadi sekarang itu yang terjadi pada sekarang ini, tatkala musim padi misalkan ya, pemerintah biasanya melakukan apa itu pemerintah itu? Tatkala petani di Indonesia ini musim panen padi, yang dilakukan pemerintah biasanya apa itu? Masa nggak pernah mengikuti berita-berita tentang perekonomian Indonesia? Hah? Apa biasanya? Biasanya apa? Ayo, ayo, ayo. Ayolah, masa mahasiswa sama dengan SMA kan enggak lah ya. Apa sih biasanya yang dilakukan pemerintah itu? Tatkala pas musim Eh, padi, terus pemerintah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu? Membeli hasil panen atau pupuk. Apa? Yang lain mana yang lain, Mbak? Iza ini mana, Mbak Iza ini kok nggak keluar anunya? Kameranya on cam ya, on cam ya. Ahid Muntako ini nggak ada orangnya ya, cuma numpang ini toh. Biasanya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengimpor beras dari India ya. Jadi harga panen kita anjlok, harga padi kita anjlok. Yang seharusnya pemerintah itu meningkatkan ini ya, harga ya, ternyata malah mengimpor mengimpor beras. Tapi semenjak pemerintahan Pak Presiden sekarang mungkin nantinya sudah berubah ya, kebijakan-kebijakan tiap presiden kan tidak sama ya. Baik. Kemudian pengawasan pasar, nah ini penting dilakukan oleh pemerintah ya. Pemerintah wajib mengawasi pasar agar berlangsung secara jujur. Banyak penipuan-penipuan di pasar, nggak usah di pasar ya, sekarang aja di mana itu, di Shopee ya. Nah, kita order sesuai dengan tayangannya, ternyata nyampe nya nggak sesuai ya. Itu tugasnya pemerintah juga itu ya, untuk ini keamanan dari konsumennya. pernah pernah terjadi itu, order barang A Ya Pak, ternyata sering di jelek yang Shopee. datangnya. Kemarin saya beli CCTV, nyampe sini patah. CCTV-nya patah, mau dikantolin gimana, patahnya. Kemudian pembelajaran yang ketiga yaitu pemikiran dari ekonomi Al-Mawardi ya. Al-Mawardi ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Al-Mawardi ya. Beliau dikenal sebagai ahli fikih, politik Islam, dan administrasi negara. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Apa saja pemikiran beliau tentang ekonomi? Yang pertama, peran negara. Beliau menegaskan di sini bahwasanya negara bertanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau di Undang-Undang 45
Jelas ya. Heeh. Tanah air semua adalah tanggung jawab siapa? Milik siapa tanah air itu? Milik rakyat Indonesia ya. Indonesia. Kita berdoa saja ya. Kita berdoa semoga pemerintahan kita sekarang lebih baik dari yang kemarin ya. Amin ya. Yang kedua, pengelolaan Baitul Mal. Jadi keuangan negara harus dikelola secara profesional ya. Jadi kalau sekarang itu banyak bank-bank yang tidak amanah ya, dikelola dengan tidak profesional, bukan ahlinya ngelola ya. Jadi tatkala sekarang yang lagi booming itu pinjol ya, pinjaman online ya, sangat mudah mendapatkannya, namun keberkahannya tidak ada, sehingga tatkala orang-orang terjerat utang piutang, kemudian dia terpaksa pinjam ke online, pinjol, akhirnya sulit untuk mengembalikan ya. Karena ketidakberkahan ya. Terus yang ketiga adalah pajak. Pajak ini dipungut secara adil dan digunakan untuk kepentingan umum. Jadi pajak itu ya dari pemikiran beliau Al-Mawardi ini harus secara adil. Jadi kalau seperti masyarakat miskin, masa mau dikenakan pajak ya? Mau pak makan saja sulit masih kena pajak ya. Kita bandingkan ya antara kebijakan beliau Al-Mawardi ini dengan pemerintahan sekarang di negeri kita ya. Pajak disuruh bayar semua ya. Akhirnya pajaknya dikorupsi ya. Seharusnya yang dari rakyat kembali lagi manfaatnya ke rakyat. Oke. Dan masyarakatnya disuruh hemat ya. Gimana mau hemat ya? Kalian kalau makan bakso di restoran itu kena pajak itu 10% ya. Makan saja lu kena pajak ya. Makan saja kena pajak. Pernah ada yang ke Kota Malang? Pernah? Kota Malang itu Ya, pernah pernah. dingin. Nah, Pernah, belum? Ustaz. Belum. Kalau belum nanti atur jadwalnya pas liburan kita jalan-jalannya. Iya, Ustaz. Oh, Besi barengan. Kota Malang itu kota indah ya. Kota Malang sudah dingin, indah lagi ya. Jadi makan saja di sini kena pajak ya 10% ya. Ampun dah. Pajaknya dikorupsi. Jadi bukan dari rakyat untuk rakyatnya, dari rakyat untuk pejabatnya. Kemudian rakyatnya suruh berhemat. Gimana mau berhemat ya? Untuk makan aja susah gitu suruh berhemat. Yang disuruh berhemat itu adalahnya siapa? Pejabatnya suruh berhemat ya, bukan rakyatnya yang disuruh berhemat ya, tapi pejabatnya. Oke, yang keempat, pemikiran Al-Mawardi ini, negara wajib menyediakan pelayanan bagi masyarakat ya, termasuk kita. Jadi negara ini harus menjadi pelayan ya, pelayan bagi masyarakatnya. Kalau di struktur organisasi negara kita mempercayakan kepada wakil kita. Wakil kita yang ada di pemerintahan namanya siapa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyatnya. Mewakili apa? Mewakili apa? Mewakili kesejahteraannya ya. Jadi kesejahteraan rakyat diwakili oleh DPR. Kalau kesengsaraan rakyat tidak mau tahu ya.
Semoga negara kita lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Kemudian kita masuk kepada pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Ya, ini masuk ke kegiatan belajar 4, yaitu pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya. Nama Imam Ghazali itu adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau merupakan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ya. Karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian Al-Mustasfa. Ya. Ihya Ulumuddin ini sering ya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ya. Apa saja pemikiran beliau, Imam Ghazali? Yang pertama adalah konsep dari maslahah. Tujuannya adalah tujuan ekonomi adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Siapa itu? Yang kedua adalah etika dalam berbisnis. Ya. Jadi dalam berbisnis juga ada etikanya ya. Bisnis itu harus jujur dalam Islam ya. Jadi kejujuran menjadi dasar aktivitas ekonomi. Jadi kalau kita berbisnis, bermuamalah, kalau hasilnya ingin barokah, ingin berkah, kita harus melandaskan semuanya itu atas dasar kejujurannya. Jadi kalau ingin hidupnya barokah, bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat, harus jadi orang yang jujur ya. Yang ketiga adalah pembagian kebutuhan. Ada daruriyat. Ada apa itu? Ada 3. Pembagian kebutuhan ada 3 menurut Imam Ghazali. Apa yang pertama? Daruriyat. Yang kedua, hajiyat. Yang ketiga, tahsiniyah. Ya. Kemudian yang keempat, larangan keserakahan. Jadi pemikiran dari Imam Ghazali ini melarang kita itu untuk serakah, tamak, rakus. Semuanya sudah dibaginya. Jadi nggak usah serakah-serakah jadi orangnya. Semuanya mau dimiliki, mau dikuasainya, nggak boleh ya. Jadi nggak akan profesional nantinya. Nah, kalau sudah bagiannya dia itu berfatwa sebagai ulama, berfatwalah ya. Kalau dia itu berbisnis ya berbisnislah ya. Jangan dibolak-balik. Yang pembisnis karena dia kaya kemudian berfatwa ya. Kemudian yang ulama juga ikut berbisnis, waduh repot nantinya. Jadi harus profesional semua. Kemudian kita masuk kepada pembelajaran yang kelima, yaitu pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Jadi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini nama lengkapnya adalah siapa? Masa nggak hafal? Nah, Ibnu Taimiyah nggak hafal namanya? Siapa namanya? Itu sudah ada itu. Taqiyuddin Muhammad Ibnu Ibnu. Taimiyah. Oke, beliau ini hidup pada abad ke-7 Hijriah dan dikenal sebagai ulama pembaru. Ya. Karyanya beliau adalah Al-Hisbah fi Al-Islam, ada Majmu' Al-Fatawa. Ya. Pemikiran beliau dalam ekonomi ada 4 diantaranya: mekanisme harga, intervensi pemerintah, hisbah, dan yang keempat adalah keadilan ekonominya.
mekanisme harga terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Dan yang kedua, intervensi pemerintah boleh melakukan intervensi apabila terjadi ketidakadilan pasar, ya. Yang ketiga, hizbah, lembaga pengawas pasar, berfungsi menjaga kejujuran dan ketertiban perdagangan. Dan yang terakhir adalah keadilan ekonomi. Keadilan merupakan tujuan utama sistem ekonomi Islam. Jadi adil, ya, adil, jujur. Kalau di Pancasila, adil jujur itu ada di nomor berapa? Di sila keberapa? 4. Hah? Keadilan keempat, apa empat itu? Kesejahteraan, ya. 2. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Baik, kita masuk kepada latihan soalnya. Yang kalian terima tadi, yang kalian catat tadi, semampunya untuk menjawabnya. Jelaskan kontribusi Abu Ubaid terhadap ekonomi Islam. Apa? Abu Ubaid memberikan kontribusi apa? Melalui kitabnya. Kitab apa? Kitabnya Abu Ubaid. Al-Amwal. Ya, yang di dalamnya membahas tentang pengelolaan keuangan negara, zakat, qorob, jizyah, dan fungsi dari Baitul Mal. Yang kedua, jelaskan pemikiran dari Yahya bin Umar tentang mekanisme pasar. Apa pemikirannya dari Yahya bin Umar? Bahwasanya harga pasar harus terbentuk secara alami, pinter, ya. Jadi harus harga pasar itu terbentuk secara alami. Kemudian melarang praktek monopoli dan penimbunan barang, ya. Kemudian yang ketiga, apa peran negara menurut Al-Mawardi? Ya. Peran negara menurut Al-Mawardi, negara harus bertanggung jawab dalam mengelola keuangan publik, ya, menjaga keamanan dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Ya. Pemerintah itu adalah pelayan masyarakatnya. Yang keempat, jelaskan konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazali. Konsep maslahah merupakan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat. Oke, betul. Melalui pemenuhan kebutuhan manusia, ya. Kemudian yang kelima, jelaskan pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga, ya. Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga. Harga terbentuk dari melalui apa? Kekuatan permintaan dan penawaran. Ya. Kemudian pemerintah dapat melakukan intervensi apabila terjadi praktek yang merugikan masyarakat, ya. Kemudian kita masuk pada pilihan ganda, ya. Tes formatif pilihan ganda. Yang pertama, kitab Al-Amwal ditulis oleh Abu Ubaid. Oke,
pinter. Yang kedua, tokoh yang membahas mekanisme pasar dalam kitabnya Ahkam As-Suq adalah Ahkam As-Suq, karangannya siapa? Yahya bin Umar. Yahya bin Umar, pinter. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga. Nah, Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Kitab Al-Ahkam Al-Mawardi. As-Sultaniyah ditulis oleh siapa? Al-Mawardi. Al-Mawardi. Oke, yang keempat, konsep maslahah dalam ekonomi Islam dikembangkan oleh maslahah. Dikembangkan oleh Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Yang terakhir, pinter. Yang terakhir, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar apabila terjadi Ketidakadilan pasar. ketidakadilan ya, dan praktek yang merugikan masyarakat. Oke, yang terakhir, sudah selesai ya. Oke, selamat berjumpa pada pertemuan sesi ke-8 dengan materi teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Turki Utsmani. Ya. Jadi tinggal dua lagi ya, dua pertemuan lagi ya. Dua pertemuan lagi, nanti kita akan memasuki UAS-nya, ujian akhir semester. Kalau masih ada waktu sesuai dengan janji saya dulu, Bapak itu akan membuat artikel. Nah, artikel perbandingan dari masa-masa mulai dari Rasulullah sampai masa-masa nanti Khilafah Turki Utsmani sampai Abbasiyah ya, dibandingkan dengan praktek ekonomi pada masa sekarang ya. Jadi nanti kalau kalian bisa tembus ke Sinta 2 minimal, itu saya akan ajukan untuk tidak usah membuat skripsi. Nah, misalkan harus Sinta 2. Sinta 2 itu berbahasa Inggris. Yang penting artikelnya jadi tentang bahasa Inggrisnya, nanti saya yang bantu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Oke, semoga perekonomian Islam ke depan berjaya kembali pada masa golden age-nya, pada masa keemasan seperti di masa apa? Khilafah Abbasiyah. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan wasilah oleh Allah kesuksesan kita di masa yang akan datang, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kurang 2 kali pertemuan. Semangat. Ya, Pak.